Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sapanaurah dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh dari peristiwa Rengas Dengklok, yaitu yang bernama D.N. Aidit. Jadi D.N. Aidit memiliki nama panjang yaitu Dipa Nusantara Aidit. Dia adalah seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia. Dia lahir dengan nama Ahmad dan sering dipanggil dengan nama Ahmad. D.N. Aidit lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Pangkalalang dan meninggal pada 22 November 1965 di Kabupaten Boyolali. Pada tanggal 22 November 1965, D.N. Aidit meninggal di usia 42 tahun. D.N. Aidit memiliki pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Maka dari itu dia menjadi ketua Partai Komunis Indonesia. Pada masa kecilnya, Aidit telah mendapatkan pendidikan Belanda. Ayahnya yang bernama Abdullah Aidit ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda. Awal mulanya nama Aidit yaitu Ahmad Aidit. Namun setelah beberapa waktu dan Aidit telah menjadi dewasa, ia mengubah namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit dan ia telah memberitahu ayahnya dan akhirnya ayahnya setuju begitu saja. Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta dan pada tahun 1940 ia mendirikan perpustakaan antara di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk sekolah dagang atau Handel School. Pada peristiwa PKI, Partai Komunis Indonesia tahun 1945, PKI adalah partai politik terbesar di Indonesia yang diketuai oleh D.N. Aidit. Pada pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Jenderal Soeharto mengeluarkan versi resmi bahwa PKI lah pelakunya dan sebagai pimpinan partai. Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini. Tuduhan ini tidak sempat terbukti karena Aidit meninggal dalam pengejaran oleh militer ketika ia melarikan diri ke Yogyakarta dan dibunuh di sana oleh para militer. Pada kematian Aidit masih banyak kontroversi. Yang pertama, banyak yang mengatakan bahwa Aidit mati di Jawa. Lalu ada yang mengatakan Aidit mati di Boyolali dan ada juga yang mengatakan bahwa Aidit mati di Kostar. Selain itu, D.N. Aidit juga banyak menuliskan pikirannya dalam sejumlah buku dan tulisan. Misalnya saja buku sejarah Gerakan Buruh Indonesia dari tahun 1905 sampai 1926. Lalu Indonesian Communist Opus Malaysia tahun 1962. Langit Takkan Runtuh tahun 1963 dan masih banyak lagi. Setelah besar, D.N. Aidit menikah dan memiliki 5 orang anak yang bernama Ilham Aidit, Ibaruri Putri Alam, Ilya Aidit, Iwan Aidit, dan Irfan Aidit. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf.